Selamat pagi Pak Nugro dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya Cecilia Ayu Kartikaningrum, NIM 182214111, akan mempresentasikan mengenai hukum dalam pendekatan ekonomi kriminalitas. Hukum menurut para ahli. Yang pertama, E.M. Myers dalam bukunya yang berjudul De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut dibuat dengan pertimbangan kesusilaan dan juga bertujuan menjadi pedoman bagi penguasa negara. Yang kedua, Aristoteles adalah seorang filsuf terkenal asal Yunani. Ia mendefinisikan hukum menjadi dua, yaitu hukum tertentu dan hukum universal. Dilansir dari Law Explorer, hukum tertentu adalah aturan yang menetapkan atau melarang berbagai jenis tindakan. Sedangkan hukum universal adalah hukum alam yang memiliki keteraturan dan pengarahan internalnya sendiri. Yang ketiga, Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain dan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Dilansir dari Stanford Encyclopedia of Philosophy, Kant berpandangan manusia tergerak untuk bertindak di bawah hukum yang merupakan standar otoritatif dan mengikat secara perasaan yang mirip dengan kekaguman dan ketakutan. Bahwa manusia akan bertindak sesuai kehendaknya sendiri, namun tidak bertentangan dengan moral yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, Mohtar Kusuma Atmaja beranggapan bahwa hukum adalah kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan. Mohtar Kusuma Atmaja memandang hukum sebagai alat untuk memelihara, melindungi, dan mengamankan ketertiban dalam masyarakat. Selain mengemukakan konsep hukum, Mohtar Kusuma Atmaja memandang hukum untuk membantu segala macam proses perubahan dalam masyarakat, sehingga dipandang sangat relevan. Yang kelima adalah, dilansir dari Path Illegal India, Thomas Hobbes adalah seorang filsuf asal Inggris. Dia beranggapan bahwa hukum adalah perekat formal yang menyatukan masyarakat yang pada dasarnya tidak terorganisir. Sehingga hukum dipandang sebagai suatu aturan yang menguasai suatu masyarakat, baik secara memaksa ataupun memerintah, dan dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa. Pengertian dan tujuan hukum. Dari pengertian-pengertian hukum menurut para ahli pada slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum adalah kaidah-kaidah atau seperangkat aturan formal yang mengikat atau mengatur masyarakat dengan tidak menentang moral yang berlaku di dalam masyarakat. Adapun salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah kepentingan untuk menjamin berbagai kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan pribadi, kehormatan perorangan, politik, agama, dan lain sebagainya. Perkembangan analisis ekonomi terhadap fenomena hukum. Di sini, Montesquieu pada tahun 1748 mengawali dalam memperkenalkan topik ekonomi terhadap fenomena hukum.
Kemudian disusul oleh Caesar Beccaria pada tahun 1767, lalu Jeremy Bentham pada tahun 1789. Jadi, ini berlangsung pada abad ke-18. Lalu selama periode tahun 1789 sampai 1960-an, perkembangan analisis ekonomi terhadap fenomena hukum mengalami stagnasi atau keterlambatan, atau lambat. Kemudian tahun 1968, Gary S. Becker memunculkan kembali topik ini. Hingga pada akhirnya, Gary S. Becker mendapatkan Nobel Ekonomi. Selanjutnya, topik ini berkembang sangat pesat hingga muncul banyak publikasi hasil riset tentang analisis ekonomi terhadap fenomena hukum. Nah, yang dilahirkan oleh ahli-ahli tersebut adalah mengenai ekonomi kriminalitas. Apa sih ekonomi kriminalitas itu? Ekonomi kriminalitas atau disebut dengan crime economics atau law and economics adalah cabang ilmu ekonomika yang menitikberatkan analisis ekonomika pada bidang hukum dan regulasi. Cakupan pembahasan ekonomi kriminalitas. Pada cakupan pembahasan ekonomi kriminalitas ini, mencoba untuk melihat suatu fenomena hukum atau masalah-masalah hukum. Masalah-masalah hukum ini dapat ditindak dengan tindak pidana maupun perdata, atau yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Contohnya seperti yang pertama, tindak pidana yang terkait langsung dengan aspek ekonomi, yaitu misalnya korupsi, pencucian uang, fraud, dan lain-lain. Kedua, tindak kejahatan konvensional, yaitu misalnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Yang ketiga, kejahatan terorganisasi, yaitu misalnya seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan manusia, prostitusi anak, dan lain-lain. Yang keempat, tindak kejahatan perdata, yaitu misalnya terkait dengan persaingan usaha, perceraian, peradilan pajak, dan lain sebagainya. Masalah-masalah hukum seperti yang telah saya sebutkan ini ternyata dapat dianalisis menggunakan pendekatan ekonomi. Masalah seperti korupsi pun dapat dilihat dari pendekatan ekonomi. Pencurian juga. Mengapa sih orang bisa melakukan pencurian? Pasti ada alasan tersendiri mengapa seseorang tersebut melakukan pencurian. Misalnya karena latar belakang ekonomi yang kurang baik. Kemudian selanjutnya pelaku pencurian akan diproses hukum. Nah, kasus ini dianalisanya dengan perkara hukum. Jika dari sisi ekonomi, misal mengenai persaingan usaha atau perceraian, maka bagaimana sih analisis tindak kejahatan perdata tersebut menggunakan pendekatan ekonomi? Nah, jawabannya akan dibahas pada slide selanjutnya. Pendekatan ekonomi kriminalitas. Jadi, dalam ekonomi kriminalitas itu ada pendekatannya juga. Nah, ini untuk menganalisis suatu tindak kriminal. Nah, dari pendekatan ekonomi kriminalitas, di sini terdapat dua alat analisis, yaitu yang pertama pendekatan decision theory, yang kedua adalah pendekatan game theory. Pendekatan decision theory. Pendekatan decision theory dalam pendekatan ekonomi kriminalitas
didasarkan pada teori Gary S. Becker pada tahun 1968. Menurut Gary S. Becker, pendekatan decision theory adalah keinginan individu untuk melakukan kejahatan dipengaruhi oleh probabilitas ditangkap dan beratnya sanksi hukum. Menurut Becker, keputusan seseorang untuk melakukan kriminalitas didasarkan pada perhitungan manfaat biaya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut benefit cost analysis, dari tindak kejahatan itu sendiri. Jika expected benefit atau manfaat yang diharapkan suatu tindak kejahatan melebihi expected cost atau kerugiannya, maka sebagai pelaku ekonomi yang rasional, individu akan cenderung melakukan tindak kriminal. Singkatnya, keuntungan atau benefit yang diperoleh oleh pelaku lebih banyak daripada kerugian atau biaya yang harus dikeluarkan. Jadi rumusnya adalah expected benefit lebih besar daripada expected cost, sehingga menghasilkan yang namanya net benefit. Sebaliknya, jika perhitungan dari seorang individu menunjukkan bahwa expected cost atau kerugian melebihi expected benefit atau keuntungan yang diharapkan dari suatu tindak kejahatan, maka yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan tersebut. Jadi rumusnya adalah expected benefit lebih kecil daripada expected cost, sehingga menghasilkan yang namanya net cost. Benefit di sini bisa diartikan positif sebagai manfaat dalam arti yang luas. Benefit bisa dalam bentuk uang atau moneter, atau bukan uang atau non-moneter. Singkatnya, benefit merupakan hal-hal positif yang bisa diperoleh, apapun manfaatnya. Cost di sini bisa diartikan negatif sebagai kerugian dalam arti yang luas. Bisa dalam bentuk uang atau moneter, atau bukan uang atau non-moneter. Yang non-moneter ini adalah hal-hal yang negatif yang bisa kita rasakan. Nah, setelah mempertimbangkan benefit dan cost, seseorang pasti berpikir, kira-kira lebih besar benefit atau cost-nya ya? Jika orang tersebut berpikir bahwa benefit lebih besar dari cost, maka potensi mendapatkan manfaat bisa lebih besar. Nah, jika hal ini terjadi, maka seseorang akan cenderung melakukan tindak kriminal. Contohnya korupsi. Menurut ekonomika kriminalitas dari sisi pendekatan decision theory, kapan sih seseorang itu akan melakukan korupsi? Tentu, calon pelaku korupsi pasti berpikir terlebih dahulu, menimbang-nimbang juga, karena korupsi ini merupakan tindakan yang terencana dan membutuhkan skill yang tinggi. Jadi korupsi ini juga termasuk kejahatan yang tidak main-main. Nah, calon pelaku korupsi ini pasti akan mempertimbangkan apa manfaatnya dan apa kerugiannya. Misalnya, jika tertangkap, maka risikonya akan seperti apa? Kemudian disimpulkan oleh calon pelaku korupsi tersebut, dan ternyata menghasilkan net benefit atau keuntungan. Maka, calon pelaku korupsi akan melancarkan aksinya untuk melakukan korupsi. Kemudian sebaliknya, jika hasil pikirannya menghasilkan net cost atau kerugian, maka calon pelaku korupsi akan membatalkan rencananya untuk melakukan korupsi.
Jika seseorang mendasarkan aktivitas tindak kriminalitasnya pada net benefit atau net cost, maka orang ini termasuk rasional menurut ekonomi kriminalitas. Namun, jika hasil pikirannya adalah net cost, tapi tetap melakukan korupsi, maka orang ini dalam ekonomi kriminalitas disebut tidak rasional. Nah, maka tindakan kriminalitas ini akan terjadi jika pertimbangan-pertimbangan tersebut menghasilkan yang namanya net benefit. Kemudian, gimana sih caranya meminimalisasi atau mencegah tindakan kriminalitas? Nah, caranya adalah yang pertama dengan mengurangi expected benefit, yaitu mengurangi semua manfaat positif yang didapatkan dari suatu tindakan kriminal. Misalnya, di toko dipasangi kamera CCTV. Ini akan menekan manfaat dari tindakan kriminal. Kemudian, jika korupsi, hasil korupsinya bisa ditahan. Yang kedua, menaikkan expected cost. Misalnya, dengan menaikkan sanksi hukum, seperti memiskinkan koruptor, sehingga tidak hanya dipenjara sekian tahun saja. Dan yang ketiga, keduanya sekaligus atau serempak, yaitu mengurangi expected benefit dan menaikkan expected cost. Tabel pengambilan keputusan kriminal, pendekatan decision theory. Berikut ini adalah tabel rumus secara ringkas mengenai teori pengambilan keputusan kriminal berdasarkan pendekatan decision theory. Pada situasi pertama, keputusan yang diambil melakukan tindakan kriminal. Situasi kedua, keputusan yang diambil tidak melakukan tindakan kriminal. Nah, yang ketiganya hasilnya adalah 0, atau bisa dikatakan seseorang belum melakukan tindakan kriminal. Setelah ditimbang-timbang, ternyata net benefit dengan net cost-nya sama. Berarti calon pelaku kriminal ini masih berpikir 2 kali. Dia tidak langsung membatalkan rencananya dan tidak langsung melakukan eksekusi. Calon pelaku ini masih mencari-cari mengenai kerugian dan keuntungannya. Hingga pada akhirnya, calon pelaku ini bisa berada di situasi pertama, di mana dia akan melancarkan aksinya, atau di situasi kedua, di mana dia akan membatalkan rencana aksi kriminalnya. Pendekatan game teori. Kalau pendekatan decision theory yang tadi, itu fokusnya ke orang yang akan melakukan tindakan kriminal. Jadi orang ini terus menimbang-nimbang secara individual, mencari-cari apa sih benefitnya dan apa cost-nya. Tidak ada pihak lain yang terkait di sini. Hanya fokus pada dirinya sendiri untuk mempelajari apa keuntungannya dan apa kerugiannya apabila seseorang melakukan tindak kriminal. Nah, kalau pada pendekatan game teori ini, mulai berkembang pada tahun 1989 oleh George Sibelius. Kemudian Sibelius mempublikasikan karyanya mengenai pendekatan game teori dalam pendekatan hukum kriminalitas pada tahun 1989, 1990, 1991, 1992, dan 1993. Lalu dilanjutkan dan dikembangkan oleh ahli-ahli lainnya. Game teori atau teori permainan ini
adalah alat analisis yang mempelajari hubungan interaktif antar dua atau lebih pihak yang rasional atau rational agents. Menurut Sebelis, peningkatan sanksi hukum tidak mempengaruhi perilaku individu, tapi menurunkan probabilitas aparat untuk menegakkan hukum. Menurut Pradiptyo, meskipun ada perbedaan pandangan antara pendekatan decision theory yang dikembangkan oleh Becker dengan pendekatan game theory yang dikemukakan oleh Sebelis, itu pada akhirnya hasilnya akan sama, karena tidak ada perbedaan mendasar dalam menanggulangi kriminalitas. Singkatnya, secara umum, dua pendekatan tersebut berbeda dalam cara menganalisisnya. Namun, hasil akhirnya tidak berbeda. Unsur-unsur game teori. Di dalam game teori, terdapat unsur-unsur yang perlu ada dan diperhatikan. Dalam game teori, terdapat yang namanya nature, atau bisa dibilang ini seperti konteks peristiwa. Contohnya kondisi ekonomi booming, atau kondisi ekonomi yang sedang bagus-bagusnya, dan kondisi ekonomi krisis. Ada pula konteksnya musim cerah atau kemarau dan hujan. Jadi kita harus menentukan lebih dulu konteksnya seperti apa, dan dalam kerangka peristiwa apa. Kemudian terdapat yang namanya players atau pemain, atau bisa dibilang players ini adalah pihak-pihak yang terkait. Playersnya minimal 2 orang pihak, supaya terjadi interaksi. Kemudian terdapat strategi atau cara seorang pemain itu mengambil keputusan. Lalu terdapat yang namanya payoffs. Payoffs ini tuh semacam imbalan. Imbalan ini bisa dalam wujud uang atau moneter, atau bukan uang atau non-moneter, atau bisa keduanya. Selanjutnya, rasionalitas. Ini misalnya terdapat 2 orang pemain yang rasional. Sebut saja namanya A dan B. Maka diasumsikan bahwa A sepandai B, dan B memandang A sama pandainya. Kemudian mereka tahu sama tahu. Informasi yang ada dimiliki itu sama. A memiliki informasi yang sama dengan B, dan B memiliki informasi yang sama dengan A. Informasi apapun, khususnya terkait fenomena hukum atau mengenai konteks, strategi, imbalan, dan lain-lain. Itu semua kedua pihak tersebut memiliki informasi yang sama, sehingga mereka itu tahu sama tahu. Hanya yang membedakan itu nanti masing-masing pihak akan memilih strategi yang mana, meskipun keduanya di posisi sama-sama tahu. Contoh penerapan game teori dalam fenomena hukum Prisoner's Dilemma model. Dalam tabel, jika A dan B cooperate, maka keduanya diasumsikan sama-sama mendapatkan hukuman selama 8 tahun penjara. Bila keduanya defect, maka keduanya sama-sama mendapatkan hukuman selama 4 tahun penjara. Jika A defect sedangkan B cooperate, maka A mendapatkan hukuman 16 tahun penjara, sedangkan B
hanya mendapatkan hukuman sebanyak 3 tahun penjara. Nah, begitu juga jika B defect sedangkan A cooperate. Maka B mendapatkan 16 tahun penjara, sedangkan A hanya mendapatkan hukuman sebanyak 3 tahun penjara. Di sini, bekerja sama untuk tetap diam itu tentu merupakan pilihan yang terbaik bagi kedua tersangka A dan B. Tetapi, interogasi yang dilakukan secara terpisah akan menciptakan dilema bagi kedua tersangka tersebut. Dengan mempertimbangkan kemungkinan terburuk tersangka B mengaku, maka secara rasional tersangka A memilih untuk mengaku karena dapat memberikan utilitas yang lebih besar, yaitu mendapatkan hukuman sebanyak 8 tahun penjara dibandingkan hukuman 16 tahun jika tidak mengaku. Jika tersangka B memilih untuk tidak mengaku, maka memilih untuk mengaku tetap menjadi pilihan paling rasional bagi tersangka A, yaitu mendapatkan hukuman 3 tahun penjara dibandingkan 4 tahun jika tidak mengaku. Di lain pihak, tersangka B juga mempertimbangkan hal yang sama. Jika A memilih untuk tidak mengaku, maka memilih untuk mengaku tetap menjadi pilihan paling rasional bagi tersangka B, yaitu hukuman 3 tahun daripada 4 tahun jika tidak mengaku. Maka pilihan rasional bagi keduanya adalah sama-sama mengaku, meskipun keduanya tahu bahwa mereka berdua bisa lebih baik dengan bekerja sama untuk tidak mengaku. Hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk memastikan bahwa masing-masing menghindari kemungkinan terburuk. Contoh kasus relevan mengenai pendekatan decision theory. Kasus yang saya ambil ini merupakan kasus pengalaman pribadi. Seperti yang biasa saya lihat ketika berangkat atau pulang kuliah, atau sekadar untuk melewati Jalan Avandi bagian utara, biasanya di sana terdapat beberapa pengendara kendaraan roda 2 yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran tersebut berupa melanggar rambu-rambu lalu lintas, yaitu dilarang putar balik. Mengapa pengendara kendaraan roda 2 tersebut banyak yang melanggar rambu-rambu itu? Nah, sebelum melanggar, pasti mereka memikirkan terlebih dahulu apakah ada polisi di sekitar jalan tersebut, apakah akan terkena denda atau sanksi jika melanggar, apakah terdapat CCTV lalu lintas, dan apakah akan berjalan aman seperti biasanya? Karena melanggar rambu-rambu dilarang putar balik di area tersebut sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi para pengendara kendaraan roda 2. Dan selama ini saya belum pernah menyaksikan adanya pengendara yang tertangkap polisi karena melakukan pelanggaran di area tersebut. Jadi pelanggaran di area ini tuh sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Nah, hasilnya ternyata tidak ada polisi, tidak ada CCTV lalu lintas. Otomatis pelaku-pelaku tadi tidak akan terkena sanksi. Keuntungannya, para pelaku dapat memutus jalan melewati area tersebut dan bisa sampai ke tempat tujuan dengan lebih cepat. Setelah proses berpikir cepat dalam rangka menimbang-nimbang risiko tadi, pelaku-pelaku tersebut akan mendapatkan kesimpulan bahwa net benefit yang mereka dapatkan
dari melanggar rambu lalu lintas lebih besar daripada net cost yang mereka dapatkan. Maka, mereka sebagai individu yang rasional akan cenderung melakukan tindak kriminal atau pelanggaran tersebut. Kemudian, contoh kasus relevan mengenai pendekatan game teori. Nah, yang satu ini bukan pengalaman pribadi saya, namun saya mendapatkan informasinya dari warga setempat. Jadi terdapat kasus pencurian kucing ras di daerah Moyudan sekitar 2 minggu yang lalu. Kucing ras tersebut sudah sempat dijual oleh pelaku pencurian. Posisinya, yang menjadi tersangka adalah kakak adik, dan mereka diwawancarai oleh warga setempat. Tidak lupa, sang pembeli kucing ras tersebut juga berada di lokasi sebagai saksi siapa yang menjual kucing tersebut kepadanya. Nah, asumsikan angka-angka di dalam tabel tersebut sebagai berikut. Yang pertama, keduanya mengaku. Angka 4 itu dinasihati kemudian dilepaskan, namun juga dikucilkan oleh masyarakat. Kedua, keduanya tidak mengaku. Angka 3 dinasihati. Yang ketiga, satunya mengaku, satunya tidak. 2 dinasihati, 5 terkena pukul warga. Posisinya, yang terjadi itu adalah sang kakak mengaku bahwa dia tidak mencuri, dan memang pada kenyataannya dia tidak melakukan pencurian. Namun pada saat itu, warga yang sudah emosi beranggapan bahwa kakak berbohong dan memang bersalah. Sedangkan sang adik dengan wajah polos mengaku tidak mencuri dan menjual kucing tersebut. Meskipun kakak dan adik sama-sama tidak mengaku, namun warga menganggap pengakuan sang adik jujur dan sang kakak menipu. Sebetulnya akan lebih rasional bila keduanya sama-sama mengaku, karena warga sendiri mengatakan tidak akan memukul bila mau mengaku. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.